dengan Fadel, estimasi saya ketika saya dari stop saya di Batam itu harusnya dia Jumat itu ada surat panggilan. Nah, tetapi sampai dengan uh, uh, kemarin sore Sabtu, karena hari kerja itu kan Jumat tuh kan, Jumat terus aku kontak uh, Pak Umar, bapaknya Fadel, terus ibunya, Bu Titin, terus Martin, Bintang, saya tracking, mereka semua pada bilang belum terima surat panggilan. Nah, jadi ini bukti kepada teman-teman media bahwa uh, uh, bagi saya selaku ketua tim dari Fadel, panggilan itu tidak menakutkan, gitu loh, tidak menakutkan. Dan justru saya ingin dia dipanggil setelah semuanya pemeriksaan saksi dari pihak NN, pemeriksaan saksi dari pihak kami itu sudah clear. Kalau dia sudah clear, maka kita bersiap diri untuk dipanggil. Dan saya bocorkan di sini, saya hari Jumat sore berkomunikasi by chat WA dengan adik saya Nurma Dewi, selaku Kasimas Polres. Beliau mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap 3 orang saksi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dengan PPA yang kami ajukan itu sudah diskedulkan. Dan saya sudah tanya apakah pihak Kementerian PPA sudah hadir. Ibu Kasimas mengatakan akan ditanya ke penyidik. Tapi sebagai orang yang mengajukan saksi, saya coba komunikasi ke pihak Kementerian PPA dan Pak Nahar selaku deputi dan Ibu Ice selaku Karo atau Kepala Biro Hukum. Beliau mengatakan sedang koordinasi internal dan insya Allah mereka secepatnya akan menghadiri permintaan keterangan atau memberikan keterangan sebagai saksi yang kami ajukan dari pihak Fadel. Begitu. Begini, coba kalian amati statement dari NN. Di awal itu kan dia menggebu-gebu banget kan. Seolah-olah Fadel ini 10 hari masuk penjara. Waktu dia umroh, udah lu tidur-tidur aja seminggu ya, nanti lu akan masuk lagi enak-enakin tidur. Dan sekarang gue tanya, sudah 2,5 bulan, nggak bisa diapa-apai Fadel ini. Kenapa? Karena saya sebagai tim hukum, saya sudah beritahu penyidik jangan sampai terburu-buru, penyidik jangan sampai melakukan proses pemeriksaan dengan melewati tahapan. Yang seharusnya tahapan itu dilakukan, jangan dilewati. Termasuk satu, pemeriksaan saksi yang meringankan, kemudian dokter yang melakukan USG, kemudian Mama E alias JF dari UK Inggris, kemudian dari Martin, Pak Umar, dan lain-lain. Nah, kalau ini sudah komplit, monggo kita lakukan gelar perkara. Saya hanya katakan bahwa saat ini kelihatannya NM mulai melunak tuh. Saya lihat kemarin tuh wawancara kalian, saya lihat tuh ada Arif yang nanya ya. Saya udah kenalin tuh suara kalian. Ada Arif, ada Ojal, Afrizal, ada Adri. Saya dengar itu. Dan nanya ketika dia kemarin di acara John LBS, kalau saya nggak salah, teman saya yang lagi buka showroom. Itu dia bilang, ya panggil mungkin minggu depan. Dan dia terkesan mengulur-mulur. Nah, sekarang kok lu bilang kita ngulur-ngulur, nggak ada yang diulur. Yang saya katakan, proses hukum itu tidak boleh diabaikan, seluruh tahapan harus on the track. Karena sejatinya penegakan hukum itu adalah law is justice that clear. Kan sudah saya katakan dari awal, law is justice that clear. Dan saya katakan banyaknya kata-kata yang dibangun narasi oleh dan pengacaranya tidak akan mempengaruhi proses hukum. Karena filosofi hukum sudah saya katakan, jelas hukum itu menyebut bahwa fakta sun potensi verdis.
banyaknya orang yang berbicara, banyaknya orang yang berkata-kata akan dipatahkan oleh satu orang yang melakukan perbuatan. Artinya, begitu pentingnya pembuktian, bukan dengan kata-kata, tapi dengan fakta. Maka bagi kami, kalau saksi yang kami ajukan baru berapa tuh? Semen PPA 3, satu dokter yang USG 4, terus tambah ibu E, tambah E sendiri, tambah Lopez dari UK, itu baru 8, baru 8 orang. Tambah dengan Pak Umar Martin Bintang Liliana, kira-kira 12. Pihak mereka sudah periksa 16. Jangan dong dibilang ke kita seolah-olah kami membawa saksi yang terlalu banyak. Begitu. Jadi, dan saya sudah kritiki kuasa hukumnya NN yang selalu mengatakan saksinya sangat penting, sangat penting. Seluruh saksi penting. Seluruh saksi sangat penting. Hanya sebutan saja nih mahkota, jadi saksi utama, sebutan saja. Tapi seluruh saksi itu penting. Karena syarat saksi itu harus memenuhi 3 unsur. Saya ketemu dari awal. Pertama, mengetahui atau mengalami atau menyaksikan. Kalau di antara 3 itu dia paham dan dia ada di salah satu poin itu, maka orang yang bersangkutan bisa jadi saksi. Ini semua saksi penting karena bisa melengkapi. Itu. Jadi disuruh kalian tanya kenapa kok NM dengan pengacaranya agak lembek gitu loh. Tapi itu terserah mereka. Bagi kami, persiapan kami terhadap paham, data, argumentasi itu sudah kita bangun gitu. Sudah kita bangun. Dan kami tidak pernah berpikir bahwa proses penegakan hukum itu akan berat sebelah. Tidak. Kita orangnya fair-fairan gitu. Kalau hukum lo tegakin dengan benar, harapan semua dipakai, ya kita nggak masalah ini. Tapi kalau dipaksain, ya kita bereaksi dong gitu. Saya kira begitu. Bang, apakah udah ada ngomongan gelar perkara internal Bang terkait kasus ini? Gelar perkara internal kalau di antara polisi, tentulah sudah dilakukan gelar perkara internal. Tentulah sudah dilakukan gelar perkara internal. Tapi kalau gelar perkara khusus yang kami ajukan itu belum. Kenapa? Karena yang mengajukan kami dan itu sudah sampai ke Wasidik, Polda Metro, sudah saya ajukan ke Kapolres, sudah sampai ke Propam, sudah sampai ke Pamina. Ya kita tunggu aja gitu, karena gelar perkara khusus itu harus menghadirkan pelapor, terlapor, kuasa hukum pelapor, kuasa hukum terlapor, saksi termasuk ahli. Ya udah, kita bedah kasus di situ. Jadi argumentasi hukum yang dibangun itu lebih pada aspek hukumnya gitu, bukan pada aspek banyaknya orang. Jadi kalau gelar perkara internal sudah pasti ada dong, karena gelar perkara itulah yang membuat ini naik sidik. Tapi apakah gelar perkara yang naik sidik ini akan lanjut menjadi tersangka? Oh, tunggu dulu. Kita paham tentang Perkap ya, Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen pendidikan, sudah ada penyempurnaan. Jadi oke, tidak ada masalah gitu. Dan padahal bersiap diri untuk Desember itu mengikuti lomba dance di Malaysia, di Kuala Lumpur. Begitu.